Gimana? Memulai saja. Biar tidak larut waktunya. Iya Pak, untuk partisipannya sudah 50 orang. 50 orang. Ya, kita mulai saja ya. Iya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya semua yang hadir saat ini? Dengar, Mantap Pak. dengar Pak. Baik, masih semangat ya di saum hari ke-10 ya kalau tidak salah. Mudah-mudahan semua sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pembelajaran atau sebelum materi hari ini adalah tentang sikap Muslim menghadapi wabah COVID-19 saat ini. Yang ada Quran, tolong dibuka Qurannya. Kita tadarus beberapa ayat dulu. Biar pembelajaran dan sematren saat ini Allah berkahi, Allah lancarkan, dan ilmunya sampai dan bisa kita amalkan dalam keseharian. Dibuka dari surat Al-Baqarah ayat 1 saja. Kita baca barengan, ada 10 menit atau 15 menit kita baca Quran. Nah, barang siapa kata Rasulullah di hari Syahrul Ramadan ini memperbanyak baca Al-Quran, maka Allah akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Sudah ada Qurannya? Ada? Sudah Pak. Ya, nanti baca Qurannya barengan saja ya. Nanti Bapak baca, kalian baca juga. Siap ya? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق Allahul Azim. Sudah semua baca Al-Baqarah barusan? Sudah Pak. Dengar sampai ke penjuru Bandung? Sudah. Ya, Sudah Pak. Ya, jangan ada yang ngantuk. Karena mudah-mudahan ngantuknya jadi amal soleh buat kalian. Menjadi pahala tak kala kita bergabung di acara Sematren virtual Seman 2 ini. Yang luar biasa. Mungkin hanya SMA 2 saja yang bisa mengadakan virtual dengan jarak jauh yang dua kualitasnya luar biasa. Baik, Bapak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Puja dan puji tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Ghafar, Allah Maha Besar, tiada ilah selain Allah. Berkat izin irodahnya, anak-anakku semua bisa hadir di Sematren di bulan suci Ramadan ini karena izin irodah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kondisinya sangat jauh berbeda. Yang biasanya kita ke masjid, ke sekolah, pergi kemanapun tanpa masker. Hari ini sudah hampir 1 tahun kita harus memakai masker. Kemana-mana kita harus berjaga jarak, ataupun kita tetap harus cuci tangan dengan protokol kesehatan. Ini ujian yang mungkin Allah berikan kepada kita. Ataupun bisa jadi ini peringatan oleh Allah. Mungkin kenapa Allah tegur dengan harus berpakai masker, bisa jadi mulut kita sering menyakiti orang lain. Mungkin kata-kata kita sering memfitnah orang, menggibah orang, dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa Allah menyuruh kita harus sering bercuci tangan? Mungkin tangan kita pernah mengambil hak orang lain, memakan hak orang lain. Atau kenapa kita harus berjaga jarak dalam kehidupan ini? Kita harus berjaga jarak dari hal-hal yang subhat, yang haram, sehingga kita dekatkan diri dengan Allah dibanding dengan hal-hal yang haram. Kalau lupa salawat dan salam adalah kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
kepada keluarganya, kerabatnya, kepada sahabatnya, termasuk kita umatnya hingga akhir zaman insya Allah. Ya, di acara virtual ini saya mengucapkan terima kasih selamat bergabung pada pimpinan prasekolah Pak Dedi yang luar biasa sudah memfasilitasi virtual ini dari mulai KBM sampai saat ini. Dan mohon maaf saya bisa PJJ-nya dari rumah karena ada suatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita. Karena dakwah ini tidak harus bertatap muka. Dakwah ini harus bisa dilaksanakan meskipun keadaannya berbeda. Dengan cara media sosial, dengan cara internet, dan lain sebagainya. Yang penting kita ta'awanu alal birri wa taqwa, mengajak kepada kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, terutama dalam bulan suci Ramadan ini. Sangatlah beruntung saat ini kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, tahun kemarin mungkin kita masih bersama-sama dengan ibu bapak kita, atau adik kita, atau kakek nenek kita. Tahun ini kita tidak bersama lagi dengan saudara-saudara kita. Mungkin mereka mendahului kita, wafat dan lain sebagainya. Dan saat ini pun kita belum tentu sampai nanti ke Idul Fitri. Bisa jadi 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, esok hari. Kita tidak bisa lengkap Ramadan ini 30 hari. Mungkin kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kehidupan ini adalah mendekati dengan kematian. Makanya merugilah kata Allah di saat datangnya Ramadan. Ramadan itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada manusia umat Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW menangis tak kala berpisah dengan Ramadan. Kenapa ya Rasulullah kau menangis, kata malaikat? Karena saya sedih, takut nanti tahun depan saya tidak bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Tatkala datang Ramadan, semua umat Islam, semua umat Nabi Muhammad bergembira. Tatkala datangnya Ramadan, dia tidak pernah mengeluh, bergembira. Karena Ramadan ini adalah bulan-bulan yang sangat istimewa. Bulannya Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Jihad, bulannya perjuangan. Syahrul Sodaqah, bulannya berinfak sodaqah. Maka disayangkan sekarang sudah masuk 10 hari Ramadan. Kita tidak akan mendapatkan rahmat kalau kita hanya sebatas saumnya, saum saja. Berapa banyak kata Rasulullah SAW orang yang saum, yang puasanya hanya bisa menahan lapar haus saja. Dan pahalanya hanya fisiknya saja. Kata Imam Ghazali ada 3 tingkatan orang yang saum. Yang pertama saumul awam, saum orang yang awam, tingkatan yang paling rendah. Bagaimana saum orang yang awam tingkatan rendah? Dia sahur, bangun sahur, dia makan, sudah makan dia tidur, terus sholat. Terus tahan lapar lagi, tidur, sholat lagi, tidur, sholat lagi. Hanya seperti itu dalam kesehariannya. Itu tingkatan saum yang paling rendah. Apakah kita seperti itu? Wah, sangat disayangkan sekali. Makanya yang saumnya seperti itu disebut dengan saum yang sangat orang-orang merugi. Nah, yang kedua saumnya itu khas, saum yang khusus. Saum yang khusus itu dia sahur, dia menahan hawa nafsu, menahan lapar hausnya, ya. Terus diisi dengan keibadahan yang lain sebagainya, tapi tidak sempurna. Itu saum khawas, yang hanya khusus saja. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita capai adalah saum khawas bil khawas. Saum yang khusus bil khusus yang dilakukan oleh para nabi, para siddiqin, para orang-orang soleh. Mau nggak kita seperti itu? Apa yang dilakukannya? Saumnya dari sahur sampai azan maghrib. Waktu-waktu kosongnya dia isi dengan bacaan Al-Quran. Dan infak sodako. Dengan menjaga pandangannya, menjaga tangannya, lidahnya, mulutnya, seluruh tubuhnya dia saum. Tidak ada waktu yang terbuang tak kala bulan suci Ramadan ditargetkan. Misalnya Bihurwin, jam 8 pagi kegiatan baca surat ini dari juz ke juz berapa. Jam 10 mengantar orang tua, itu ibadah. Jam 12 sholat berjamaah di masjid, baca Quran lagi juz sini dan segini. Asar baca, itu ada targetannya. Tidak hanya kita jadwal pembelajaran ditempel di kamar, tapi jadwal ibadah pun harus ditempel. Nah, sudah di-share ya, Amaliyah Ramadan. Nah, itu dilaksanakan. Jam 5 sore murojaah, jam 5 segini murojaah Qur'annya, jam segini berbagi takjil. Jangan hanya di bulan suci Ramadan hanya digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat.
main kartu, main gaming. Ini negatifnya ada plus minus juga ya dengan kondisi sekarang belajar di rumah. Anak sekarang banyak kecanduan gadget. Dengan handphonenya, dengan gamingnya, dengan PUBG-nya, tahu ya? Sampai gogorokan main game, juga di sama enaknya. Sampai anak itu begadang gara-gara hanya bermain game. Jarang ada anak yang begadang. Kenapa anak begadang semalam tahajud? Bukan, Pak. Main game. Apa begadangnya? Belajar, baca Quran, belajar apapun. Tidak, apa main game. Jadi tidurnya seperti kalong. Pada maghrib dia tidur, bangun jam 12, main game sampai jam 6 pagi. Seperti itu kehidupannya. Itu tidak sehat dan tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi bulan suci Ramadan. Yang sekarang masuk di 10 hari pertama. Nanti masuk 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Kata Rasulullah, 10 hari pertama mendapatkan apa? Kalau Ramadan? Mendapatkan rahmat. 10 hari kedua mendapatkan apa? Mendapatkan magfirah, ampunan. Mau diampuni sama Allah tidak? Mau. Nah, yang terakhir 10 hari terakhir itkun finna, dijauhkan dari sisa api Neraka. Oh. Sayang kalau bulan Ramadan hanya digunakan hal yang tidak manfaat. Ya, apalagi nanti OSIS MPK ada bakti sosial baksos ya. Buka saum bersama. Nih hati-hati nih. Buka saum bersama, bukanya bersama-sama. Terus azan buka pas sholat maghrib terus sholat. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada SMA seperti itu. Ya, buka bersama tapi terus sholat maghrib. Wajiban mana? Buka bersama dengan sholat maghrib. Buka dulu sholat, baru lanjutkan untuk berbuka puasa. Nah ini permasalahan. Hari ini saya akan membahas tentang sikap muslim menghadapi wabah COVID-19. Apa sih yang harus kita hadapi? Sikap apa kita sebagai seorang muslim? Ya, yang hampir lebih 1 tahun lebih kita menghadapi COVID-19 ini. Ada yang tahu sikap apa sih yang mungkin anak-anak hadapi kurang lebih 1 tahun lebih ini? Ya bisa dikatakan ini musibah, ini peringatan atau ujian dari Allah. Apa yang harus kita hadapi dengan COVID-19 ini? Yang pertama adalah tawakal ilallah. Bertawakal kepada Allah. Kepada siapa tawakalnya? Allah. Ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Surat apa tadi yang Bapak baca? Surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua musibah yang Allah berikan kepada kita pasti ada izin dari Allah. Tidak sekonyong-konyong saat ini bihruin fulanah yang hadir virtual saat ini. Kalau tidak izin Allah tidak mungkin dia hadir. Kenapa anak-anak mau bangun jam 8 siap-siap untuk virtual, smart train dan lain sebagainya? Karena izin Allah. Karena apa? Karena punya iman. Aduh saya pengen dengerin ceramah ini, aduh saya pengen dengerin materi ini, aduh saya pengen dengerin. Berarti ada iman. Kalau kita melangkahkan diri ke sekolah, ke kantor, berarti kita punya iman, punya kewajiban. Kewajiban kita sebagai seorang pekerja, seorang muslim. Betul, seorang pelajar. Nah, saat ini musibah itu datang, yang kita lakukan adalah tawakal ilallah. Bertawakal ilallah setelah kita berikhtiar secara maksimal. Ikhtiarnya apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Satu lagi apa? Menjaga jarak. Apa? Apa yang bisa jawab? Ya, yang kelima menjaga keimanan kita. Ya. Tadi memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Yang ketiga, menjaga keimanan. Kenapa Pak ditambah keimanan? Tak kala Allah berikan musibah, berarti kita mau naik level. Kalau dalam bahasa Inggris ada level 1, level 2, level 3. Kalau kelas kan ada 10.
11, 12. Tak kala kalian mau naik ke kelas 11 atau 11 ke 12, ada ujian dulu nggak? Ada. Nah, ada nggak? Ada tugas-tugas Ada. tidak? Ada. Ada. Nah, hidup pun seperti itu. Tatkala Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan musibah COVID, Allah uji dengan gempa, longsor, dan lain sebagainya. Ini untuk meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang kan orang itu mengeluh, menangis, menjerit sama Allah, berdoa tatkala diterima musibah saja. Padahal kesenangan, pangkat, jabatan, harta, kekayaan, kepintaran, kecantikan, semua musibah dari Allah. Yang sangat tidak disadari oleh manusia adalah tatkala musibah kesenangan yang sering menimpa kita. Sok pernah nggak? Sok fulan atau fulanah anak-anak sekarang kelas 12, kelas 11. Tatkala misalnya dapat rezeki, dapat hadiah dari bapak, dari orang tua. Pernah berdoa sama Allah tidak? Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih atas semua yang Engkau berikan pada rezeki pada kami misalnya. Berikan sepeda motor, berikan mobil. Pernah nggak bersyukur sama Allah? Jarang. Tapi tak kalah hilang handphone, dompetnya hilang, ya, atau yang kekinian ditinggalkan pacarnya, putus, wah galau, bisa tidak bisa tidur, semalaman memikirkan bebeknya, mau ke kiri ke kanan, ingat bebek, ke kanan ingat kiri, ingat bebek, mau makan tidak bisa makan, mau tidur tidak bisa tidur. Allahu Akbar. Karena sudah ada namanya Cinta. cinta. Aduh, sangat hafal banget kalau kelas 11 masalah cinta nih, Pak. Aduh, namanya yang merah jambu ini. Berbunga-bunga. Kalau si Bebek tidak nge-WA, tidak nge-DM, aduh gelisah. Kemana ya si AA kok nge-DM. Aduh. Mana si Bebek kaset berkumis tidak telepon. Aduh, gelisah. Gelisah karena hatinya lagi jatuh cinta. Kalau yang ketawa pasti merasakan jatuh cinta nih Pak nih. Gelisah, tidak ditelepon kok nggak ada, ditelepon nggak diangkat katanya. Padahal sudah dibeliin pulsa kuota 100.000 Allah. Udah pulang les tidak dijemput nggak datang, ditelepon nggak diangkat, gelisah. Tidurnya gelisah, disuruh makan sama mamahnya, ayo makan dulu. Enggak mah, enggak mood. Ternyata dicari-cari lagi menunggu si akang bebeknya tidak telepon. Ya. Pernahkah kita gelisah tatkala kita tidak berjumpa dengan Allah, ibadah kepada Allah? Pernah nggak, Sob? Bapak tanya ke anak-anak semua. Pernah tidak tatkala kita satu hari saja tidak sholat 5 waktu? Pernah tidak? Pernah. Pernah aku Bapak. Pernah apa? Pernah. Gelisah gitu. Allahu Akbar, saya lupa. Tadi nggak sholat subuh. Kesiangan, bangun-bangun jam 10 misalnya. Nggak ada sholat subuh dijamaah dengan sholat duha ya. Nggak ada. Ada juga nanti kalau sholat subuhnya jam 6, jam 7 namanya subrang. Subuh keberangan. Berangan. Malaikatnya udah pergi pada jam segitu. Pernah nggak kita menangis? Ya Allah, ya Rabbana, menangis. Saya tidak sholat zuhur. Saya tidak sholat sunnah tahajud hari ini. Pernah nggak? Jarang. Saya lihat misalnya di koridor masjid. Kenapa Neng nangis? Saya nggak sholat zuhur, Pak. Gimana Pak? Di antum ini dosanya nggak ada. Jarang. Tapi kalau lihat ada yang nangis terseduh-seduh gitu ya. Sampai merah mukanya itu. Aduh kenapa? Diputusin bebek. Banyak tuh seperti itu. Hati-hati. Jangan kau melebihi cinta sesama manusia. Melebihi cinta kepada Allah dan Rasul. Itu sudah syirik, itu nggak boleh. Syirik asghar, syirik kecil. Mencintai jabatan melebihi mencintai dari Allah nggak boleh. Semua amanah dari Allah. Hati-hati nih, lagi saum. Jangan berdua-duaan. Yang ketiganya setan. Apa saya bertiga Pak? Yang ketiganya teman saya, berarti teman kamu setan. Jangan mau berdua-duaan, nggak boleh. Yang bukan muhrim. Kalau berduaan sama bapak, sama orang tua, sama kakak nggak apa-apa. Nah, kembali ke sikap muslim kita. Tadi tawakal dengan ikhtiar. Ikhtiarnya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya. Terus menjauhi kerumunan. Terus, sekarang ikhtiar yang terbaru apa?
divaksin. Nah, ada vaksin 1, vaksin 2. Ini ikhtiar. Kata Rasulullah mengatakan ihfadzikallah yahfadzik. Barang siapa yang mau dijaga Allah, jagalah Allah, gitu kan. Bagaimana Allah mau menjaga kita? Sholat subuh jam 6, sholat zuhur jam 5:30, sholat asar 5:30, sholat maghrib jam 7 menjelang isya. Sholat isya ketiduran tidak sholat. Bagaimana Allah mau menjaga kita? Betul nggak? Betul. Nah, betul nggak? Setiap sholat kita membaca iyyaka na'budu, Kedua, iya. iyyaka Stain. nasta'in. Jangan dibalik iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Karena manusia saat ini banyaknya minta, tapi ibadahnya tara. Benar nggak? Banyak minta aja sama Allah teh, tapi ibadahnya nggak ada. Tidak pernah menyenangkan Allah. Minta, ya Allah luluskan nanti saya besok PTN negeri. Ya Allah berikan ranking saya ranking 1. Luluskan nilai kimia saja ya Allah, karena guruna hese mere nilai. Ya Allah. Wa idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kata-kata inna lillahi itu buat meninggal saja bukan? Bukan. Bukan. Musibah apapun, tak kalah kesenangan pun ucapkan innalillahi. Kita mendapatkan jabatan, mendapatkan rezeki yang banyak, harta melimpah, itu ujian, musibah dari Allah. Makanya kata Rasulullah, pertama kali yang akan masuk surga itu siapa? Orang-orang miskin yang tidak punya pangkat jabatan, tapi dia soleh. Kok bisa gitu ya Rasulullah? Orang yang pertama masuk surga. Kenapa? Karena orang miskin, hisabnya sangat sedikit. Betul nggak? Betul. Betul. Sok. Mau dihisab gimana? Rumah dari bilik, kenteng juga bala locor, motor tidak punya, bawahnya juga pakai pelur, kadang becek, kasur juga terus lepet, baju gonta-ganti sehari itu tidak ganti-ganti, kadang seminggu sekali gantinya. Jabatan tidak punya, uang seadanya, makan kalau ada, kalau nggak ada nggak makan. Tapi dia sering ibadah, tahajud, sholat 5 waktu di masjid, infak, sedekah. Meskipun orang yang tidak mampu, kata Allah, huwa ahli surga, dia ahli surga. Kenapa Rasulullah orang miskin lebih dulu? Karena hisabnya sedikit. Mau dihisab apa? Tapi kalau kita punya handphone, handphonenya dihisab. Punya motor, motornya dihisab. Punya mobil, mobilnya dihisab. Punya jabatan, jabatannya dihisab. Tuh bayangkan, banyak berarti payah nanti hisabnya kita. Iya. Beratnya Pak, berat. Yang mau hisab itu diperhitungkan, ditimbang. Mana yang banyaknya amal soleh atau amal salah, baik buruknya banyak baiknya atau buruknya. Dibersihkan. Nah, tapi ada juga orang yang kaya masuk surga. Ada banyak. Orang kaya yang berlimpah hartanya, punya jabatannya, punya apapun, tapi dia sering bersedekah, ibadahnya bagus, di rumahnya ada orang yatim piatu yang tinggal bersamanya, jabatannya adalah amanah, dia bersikap adil sebagai pimpinan, tidak zolim. Zolim. Zolim, tahu zolim? Memakan hak orang lain. Ya. Tidak amanah, itu zolim. Nah, kalau kita tidak amanahnya apa? Disuruh belajar main game. Suruh kerjakan tugas sampai jam 12 siang, tidak dikumpulkan. Amanah tidak? Tidak amanah. Tidak. Nah, disuruh Zoom virtual jam 8, malah tidur. Ada Zoom di Pariuman. Malah kerek asal ayawe. Mau dipotoan, cenah klik. Itu tidak amanah seperti itu. Dihisab dan nanti di akhirat kelak. Dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihisab. Dihisab. Tatkala anak-anak sudah balik, misalnya perempuan baliknya dia haid, laki-laki mimpi basah, berusia umur 14 tahun, semua yang kita lakukan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Nah, dengan kondisi Covid ini, kita harus dekat dengan Allah. Yang biasanya tidak pernah sholat duha minimal 2 rakaat. Yang biasanya tidak pernah baca Quran, ya minimal 1 ayat, 1 hari, 2 ayat. Ya bagusnya one day, one juz, kan bisa. Ya.
Kata Rasulullah, di bulan suci Ramadan Allah akan lipat gandakan pahala yang sunnah, dilipat gandakan apalagi yang Wajib. Tuh, bayangkan. Tidak tertarik apa anak-anak dengan seperti itu? Kayak ginilah contohkan, ibaratkan. Kalau kalian mendengar informasi iklan atau misalnya di TV, obral 70% di PJJ. Banyak yang berbondong-bondong nggak ke sana? Banyak. Banyak. Banyak banget. Apalagi di malam takbiran. Sampai buka saum aja di sana. Atau 5 hari atau 10 hari menjelang lebaran, orang itu bukan itikaf, tapi itikafnya di mall. Betul tidak? Betul. Padahal akhir-akhirnya UN-nya itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akhir. Oh, bayangkan. Dia bukan mencari dijauhkan dari api neraka, bukan mencari malam Lailatul Qadar, tapi mencari baju yang bagus buat lebaran. Padahal finishnya Ramadan di 10 hari terakhir. Nggak boleh gitu Pak beli baju? Boleh. Tidak ada yang mengatakan haram. Cuman tempatkan waktunya yang tepat, jangan sampai menghilangkan amal soleh di bulan suci Ramadan. Jadi ini sekarang tinggal ada 20 hari lagi nih Ramadan. Maksimalkan ibadah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah bersabar, bersyukur, coba diulang. Yang pertama tadi sikap muslim menghadapi musibah apa? Saya pengen tahu. Tawakal kepada Allah, Pak. Nah, satu. Yang kedua, Menjaga aturan Allah. dua, tiga, Mengingat Perbanyak sabar dan syukur. seorang mukmin dengan bersyukur dan bersabar. ya, berarti menyimak. Ini suara laki-lakinya pada kemana nih? Tidak tidur kah? Ya. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Nomor berapa sekarang sikap muslim? Nomor 4 ya? 4, betul. Nomor 4, skala sikap muslim menghadapi wabah COVID-19, yaitu melakukan ikhtiar dan sebab musabab. Kenapa bisa terjadinya COVID-19? Ikhtiarnya tadi 5M. Yang pertama? Menjaga jarak. Memakai masker dulu. Terus? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Terus? Menjaga jarak. Terus? Menjauhi kerumunan. Terakhir? Menjaga keimanan, Pak. Menjaga keimanan. Dan yang terakhir tadi tambah lagi satu lagi jadi 6. Dengan vaksin COVID-19. Itu salah satu ikhtiar. Nah, kenapa sih sebabnya bisa datangnya virus? Kalau dari segi kesehatan mungkin ada yang tahu nggak apa sebabnya datangnya virus? Ada yang bisa jawab? Silakan. Mutasi paling, Pak. Dari jenis Penyebabnya virus apa mungkin? Nah, itu bisa. Adanya virus, adanya apa? Perubahan cuaca bisa juga kan? Atau bisa jadi juga dengan kondisi imun kita yang lemah. Ya, kesehatan kita lemah misalnya, lagi kurang sehat, akhirnya si virusnya masuk. Sebabnya kenapa? Dan bisa jadi sebabnya kalau menurut Allah, ini ujian atau malah petaka dari Allah. Nah, kok sampai lama gini Pak ya? Wabah COVID ini sampai 1 tahun lebih. Kok nggak hilang-hilang sih Mr. COVID ini? Oh, mungkin kita banyak dosa. Kita sering melalaikan kewajiban. Tuh. Bisa nggak dengan wabah ini ciri-ciri akhir zaman? Bisa. Bisa aja. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Banyak orang yang meninggal mendadak. Itu kan ciri-ciri akhir zaman ya. Ada takdir mubrom, takdir ghair mubrom. Sudah belajar belum? Belum. Kelas 11. Belum, Pak. Belum, nanti kelas 12. Ada takdir mubrom, ada takdir ghair mubrom. Ya. Banyaknya laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki. Ada beberapa pemimpin yang tidak adil. Terjadinya pembunuhan.
Anak membunuh bapaknya, bapak membunuh anaknya. Itu adalah ciri-ciri kiamat. Ada muncul mengakui nabi. Nabi. Lihat di TV, ada yang nabi 26 katanya. Lihat, Pak. Siapa namanya tuh? Pungpang, Oh, Janjung. siapa gitu, Pak? Buset. Kira-kira namanya pingpong. Katanya mengaku nabi ke-26. Ini sudah ciri-ciri akhir zaman. Ya. Nanti munculnya Dajjal, karena pembahasan kita tidak tentang akhir zaman ya. Ramai ini kalau kita bahas tentang Dajjal, dengan Nabi Isa dan lain sebagainya. Ya. Inilah kita harus persiapkan. Kita tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Namun ciri-cirinya sudah ada. Termasuk ciri-ciri kiamat kecil. Dengan gempa, longsor, musibah di darat, di lautan, ya, di udara, pesawat. Betul nggak? Betul. Nah, ya. Berarti kita sama dekat sama kematian ya Pak? Sama dekat. Makanya isilah hari-hari ini dengan ibadah yang maksimal semaksimal mungkin. Jangan setengah-setengah kalau mau belajar agama. Ya, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam apa itu? Secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Jadi belajar agama itu tidak hanya sebatas di sekolah saja. Kalau agama kan cuma 3 jam ya pembelajaran. Tidak belajar fikihnya, tidak belajar hadisnya, tidak belajar Al-Quran secara tafsirnya, dan lain sebagainya. Nah, di luar kita belajar. Ikut kajian, ikut pengajian, ikut belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Harus seperti itu. Karena seorang muslim adalah da'i, pendakwah. Jadi yang dakwah itu bukan ustadz, bukan guru agama saja. Semua seorang yang mengakui muslim wajib berdakwah. Caranya gimana Pak? Harus ceramah semua? Tidak. Banyak dakwah itu bisa dengan syair, dengan nasyid, bisa dengan wayang, bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan, bisa. Yang selemah-lemahnya adalah dengan contoh keimanan kita. Itu yang paling berat. Dakwah yang paling berat dengan contoh. Uswah. Ya, dengan contoh. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tadi tawakal, menjaga aturan Allah, bersabar, bersyukur, melakukan ikhtiar dan sebab musabab. Nah, di lain itu, tatkala menghadapi musibah ini, perbanyak doa. Ada Quran surah Al-Baqarah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'a idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Allah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa inni qarib, saya itu sangat dekat. Bayangkan. Fa idza sa'alka ibadi anni fa inni qarib. Jika engkau hambamu, umat-umatmu menanyakan saya, kata Allah, fa inni qarib, saya sangat dekat. Ujibu da'wata da'an idza da'an. Apabila engkau berdoa, memohon kepada Allah, Allah tuh ada di tengah-tengah kita, di samping kita. Kenapa kita pelit banget memohon kepada Allah? Ud'uni astajib lakum. Mohon ampunlah, memohon doalah kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ini mah sahur, bangun jam 4, sebelum sahur teh cuci muka, wudhu dulu neng, sholat sunnah 2 rakaat. Perbanyak berdoa. Jangan nonton preman pensiun. Ya. Padahal waktu diijabahnya doa adalah tatkala sahur. Tuh bayangkan. Jam 3. Jam 3. Salah satunya adalah doa di sepertiga malam. Sepertiga malam. Betul. Nah misalnya Pak, kalau saya sudah sholat tarawih nih Pak. Saya tutup witir 3. Boleh nggak saya sholat tahajud lagi? Boleh. Tidak ada yang melarang tidak boleh sholat tahajud lagi.
boleh sholat lagi. Tapi kan tak, witir itu penutup sholat. Boleh saja, tidak menjadi masalah. Nah, misalnya jam 3 nih kemalaman, Pak, mau sahur. Saya nunggu lama. Sholat tahajud dulu. Berapa rakaat? Boleh 2 rakaat. Boleh 4. Ditutup witir 1. Boleh. Boleh 11. Boleh. Witirnya 3. Ya, sholat ya. 4 kali 2, 8. Nah, diijabahnya doa. Yang pertama, ijabahnya doa saat sahur di sepertiga malam. Sepertiga Doa malam. diijabah itu tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Yang kedua, doa orang yang berpuasa hingga berbuka Puasa. luar biasa, bayangkan. Dari mulai setelah sahur, malam sudah berniat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Saum setelah sahur sampai berbuka, doanya pasti diijabah. Tuh, luar biasa. Kita mah jarang memanfaatkan waktu berdoa itu. Ada 3 kata Rasulullah SAW yang tidak akan ditolak doanya di hadapan Allah. Yang pertama, orang yang saum hingga berbuka. Yang kedua, orang yang terzolimi. Terus yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Anak soleh. Yang ketiga, pemimpin yang adil. Dijabah doa. Hati-hati. Kalau kita pernah menyakiti orang lain, terus orang itu celetus aja ngomong, cing cilaka ya. Doa itu misalnya, bisa celaka. Karena dia terzolimi oleh orang lain. Nah, kayak kondisi sekarang kan misalnya, aduh lemes, banyak zikir saja. Makanya ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa, ibadah apa yang tidak capek ibadah itu ya Rasulullah, selain sholat. Banyak kok. Ada kok yang paling mudah. Apa? Rutinkan berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu a'lam. Rutinkan dari mulai pun sampai tidur. Tuh, bayangkan cuma ngucap itu doang nggak capek kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 1 hari 100 kali misalnya. Oh. Ringan tidak? Ringan, tak sulit. Nah, kalau di bulan Ramadan, baca tambahannya. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun sampai 3 kali. Allahumma innaka afunul karim. Itu untuk diri tanyakan. Allahumma innaka afunul karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa, Nak? Karena domirnya kami atau nahnu. Rutinkan itu setelah sholat tarawih, sholat 5 waktu. Allahumma innaka afunul karim tuhibbul afwa anni. Pada sepi nih, masih bangun, halo? Hafal, Pak. Hafal? Bener, masih udah hafal, nanti dites. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Nah, itu dihafalin tuh. 3 kali. Allahumma innaka afunul karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun, Allah yang maha pengampun, pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau yang mencintai orang yang maaf memaafkan kesalahan kita. Itu artinya. Ya. Jadi doa ijabah saat sahur sepertiga malam, orang yang puasa hingga berbuka, dan saat azan atau di antara azan dan iqomah. Nah, ya, kalau misalnya laki-laki Jumatan nih, ada yang azan, terus menunggu qomat, atau misalnya lagi sholat berjamaah di masjid. Nah, jeda antara azan dan iqomah itu ijabahnya doa. Bukan ngobrol, bukan gandeng, bukan ngerumpi, tapi berdoa. Ya, itu ijabahnya doa. Nah, jadi tadi ada melakukan ikhtiar sebab, terus berbanyak berdoa, dan menyempurnakan tawakal. Dengan apa menyempurnakan tawakalnya? Dengan taubatan nasuha. Bagaimana taubat nasuha itu? Tobat yang bersungguh-sungguh.
menyesali segala kesalahan. Tidak Jangan mengulang tobat lagi. Hari ini berdoa, bertobat, besok maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat. Wah, itu sudah mempermainkan Allah, tidak boleh seperti itu. Harus betul-betul taubatan nasuha di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakinlah anak-anak SMA 2, anak-anak soleh-soleha. Yang utamanya adalah Amin. kalian jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau 5 waktu kalian biasakan tinggalkan, semua kehidupan tidak akan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terbanyak berdoa, berzikir, bertobat di hadapan Allah. Dan yang terakhir, rutinkan zikir pagi dan sore. Soleh. Ya, doa ijabah, zikir pagi dan sore. Ya, ada yang punya bukunya zikir doa pagi sore? Yang doanya Ada. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Nah, itu ya. Asbahna wa asbaha mulkulillah. Nah, seperti itu. Kita dijauhi dari segala setan, godaan setan, ya, disehatkan. Rutinkan tiap hari. Kalau nggak punya, bisa dibuka YouTube-nya, ada tuh. Doa pagi dan sore. Atau di Google. Makanya yang punya handphone tuh manfaatkan. Diklik doa pagi sore, print, hafalkan, tempel di tembok. Seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir, sikap muslim yaitu berdoanya apa? Kalau ditimpa musibah ini, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal hadami wa minal asqam. Nah, doanya itu. Tak kala ditimpa musibah wabah COVID-19. Ya Allah, jauhkan dari kami penyakit gila, kista, penyakit yang akan menjauhi aku dari Allah. Itu doanya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal hadami wahiyal asqam. Itu doanya. Ya. Kalau doa zikir pagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hafal nggak doanya? Anak-anak, hafal nggak doa itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan tentang sikap-sikap kita dari awal sampai akhir. Ditutup doa, dijauhkan dari wabah, bencana, musibah. Terus dirutinkan zikir pagi dan sore. Tawakal ilallah yang berhubungan dengan surat At-Taghabun ayat 11. Yang kedua, menjaga aturan Allah. Yang ketiga, bersabar dan bersyukur. Yang keempat, melakukan ikhtiar dan sebab musabab musibah ini. Ya. Yang terakhir adalah memperbanyak doa dan taubat. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf kalau tidak sampai jam 9.30. Karena ada sesuatu hal yang harus Bapak kerjakan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Menerima saum kita. Menerima infak sedekah kita. Menerima tilawah Quran kita. Menerima majelis taklim ini. Menerima virtual ini. Karena ini majelis ilmu ya. Bertambah ilmu. Jadi ibadah. Dapat pahala. Ya, Allah lipat gandakan pahalanya. Oke, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, kata-kata yang baik datang dari Allah, kata-kata yang salah atau yang buruk datang dari saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat bagi anak-anak semua, bagi yang mendengarkan saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan kemudahan. Mudah-mudahan Allah menghilangkan COVID-19 ini, membuat kita sehat, membuat kita aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti Makasih, kuisnya Makasih, disiapkan oleh Pak. gurunya nanti ya. Tolong diisi kuisnya. Iya, Pak. Siap, Pak. Siapa? Cinta